Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, wa ba'du. Ihwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Para bapak, ibu, ikhwan, akhwat jamaah kajian Masjid Al-Jariyat As-Salas Surabaya yang semoga dirahmati, diberkahi dan diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita memuji Allah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, nikmat iman, nikmat Islam, sehingganya hingga detik ini kita masih bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mubarakah ini insyaallah untuk mengkaji kitab Tafsir As-Sa'di pada bagian surah Al-Mu'minun. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada kesempatan malam hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan bisa kita mengamalkan apa yang kita pelajari serta bisa mendakwahkan apa yang telah kita pelajari. Amin ya rabbal alamin. Ihwatan iman rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan malam hari ini kita akan lanjutkan kajian kita. Pada pertemuan sebelumnya pembahasan kita masih dalam pembahasan surah Al-Mu'minun ayat 63, 64, 65, 66, 67. Dan pada pembahasan ayat 67 ini belum selesai. Ihwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Pada ayat 67 bercerita tentang kesombongan dan ejekan orang kafir terhadap Al-Quran. Kesombongan dan ejekan orang kafir terhadap Al-Quran. Pembahasan kita masih di tengah-tengah tafsir ini, yakni pada, tidak ada koriknya ini ya, tidak ada ya, nggak masalah, nanti langsung ditampilkan saja. Sambing ya, barakallahu fik. Nanti langsung dilihat pada ayat 67 ada tafsir afalam yaddabbarul qaul. Ini sampai sini kemarin. Afalam yaddabbarul qaul. Apakah mereka tidak mentadabburi al-qaul, maksudnya Al-Quran. Apakah mereka tidak mentadabburi Al-Quran? Ay afala yatafakkaruna fil Quran. Maksudnya apakah mereka itu tidak memikirkan tentang Al-Quran?
Bisa ditampilkan pada afalam yadabbarul Quran. Ya. Terus turun. Itu surah Al-Mu'minun, Pak. Sudah. Ayat 67. Tafsir As-Sa'di. Dipencet As-Sa'dinya sudah. Terus terus ke bawah. Terus ke bawah. 68-nya. Jangan cepat-cepat, Pak. Di atasnya itu afalam yadabbarul qaul. Tengah-tengah. Nah, itu. Barakallahu fiik. Afalam yadabbarul qaul. Tidakkah mereka merenungkan Al-Qur'an? Al-qaul di situ maksudnya adalah Al-Qur'an. Ai afala yatafakkaruna fil Qur'an. Tidakkah mereka mentafakuri, memikirkan tentang Al-Qur'an? Wa yata'ammalunahu, dan mereka mencermati Al-Qur'an itu. Wa yatadabbarunahu, dan mereka mentadabburi Al-Qur'an itu. Ai fa innahum, maksudnya fa innahum, sesungguhnya mereka, lau tadabbaruhu, sekiranya mereka mau mentadabburi atau merenungkan Al-Qur'an, la aujaba lahumul iman, niscaya iman itu ada pada mereka. Maksudnya mengharuskan iman itu ada pada mereka. Seandainya mereka mau mentadabburi, mentafakuri Al-Qur'an, niscaya mereka akan beriman. Wala mana'ahum minal kufri, dan akan menghalangi mereka dari kekufuran seandainya mereka mentadabburi Al-Qur'an. Walakin al-musibatul lati asabathum bisababi i'radihim anhu, akan tetapi yang menjadi musibah terhadap mereka adalah bisababi i'radihim anhu, karena sebab berpalingnya mereka dari Al-Qur'an. Ini musibahnya ya, musibah yang sangat besar. Mereka berpaling, menjauhi, tidak mau dekat-dekat dengan Al-Qur'an, tidak mau merenungkan Al-Qur'an. Wa dalla hadza ala anna tadabbural Qur'ani yad'u ila kulli khair. Dalam hal ini menunjukkan ala anna tadabbural Qur'ani, bahwasannya mentadabburi Al-Qur'an itu yad'u ila kulli khair, akan mengajak kepada semua kebaikan, atau akan mengantarkan kita kepada segala atau semua kebaikan. Kalau kita ingin mentadabburi Al-Qur'an, kalau kita mentadabburi Al-Qur'an, merenungkan Al-Qur'an, maka merenungkan Al-Qur'an itu akan mengantarkan kita kepada semua kebaikan. Wa ya'simu min kulli syarrin, dan akan menjaga kita dari semua keburukan ya. Jadi ini adalah dampak positif dari mentadabburi Al-Qur'an, menjaga diri kita dari semua keburukan. Keburukan apa saja? Walladzi mana'ahum min tadabburihi ala anna ala qulubihim aqfalaha, dan alasan yang menghalangi mereka min tadabburihi, dari mentadabburi Al-Qur'an, anna ala qulubihim aqfalaha,
bahwasannya pada hati-hati mereka itu ada akfalnya, ada gembok-gemboknya, ada kunci-kuncinya. Jadi hatinya terkunci dari mentadaburi Al-Quran. Bagaimana mau beriman? Mentadaburi saja itu sudah tidak mau. Bagaimana dia merindukan keimanan, sedangkan di hati mereka itu sudah terkunci dari merenungkan Al-Quran. Am ja'ahum ma lam ya'ti aba'ahumul awwalin. Apakah datang kepada mereka, ataukah datang kepada mereka ma lam ya'ti aba'ahum al-awwalin, apa yang tidak datang kepada nenek moyang mereka dahulu. Maksudnya, ataukah yang menghalangi mereka dari beriman itu, dari mentadaburi Al-Quran itu, karena Al-Quran itu tidak datang kepada nenek moyang mereka. Maksudnya, apakah yang menghalangi mereka untuk beriman itu karena Al-Quran itu belum pernah datang kepada nenek moyang mereka? Ai au mana'ahum minal imani annahu ja'ahum rasulun wa kitabun ma ja'a aba'ahumul awwalin. Au mana'ahum, ataukah yang menghalangi mereka itu minal iman, dari beriman, annahu ja'ahum rasulun wa kitabun ma ja'a aba'ahum al-awwalin. Rasul dan kitab itu tidak datang kepada nenek moyang mereka terdahulu. Memang Al-Quran belum pernah datang kepada nenek moyang mereka terdahulu, tapi Injil, Taurat, Zabur, kitab-kitab terdahulu itu pernah datang. Dan juga nabi-nabi juga pernah datang kepada nenek moyang mereka. Faradu bisuluki turukihim atau tariki abaihim ad-dhalin. Faradu, dan mereka ridha, bisuluki tariki abaihim, dengan jalannya abaihim ad-dhalin, nenek moyang mereka yang dhalin, yang sesat. Mereka lebih ridha dengan jalannya nenek moyang mereka atau pendahulu mereka yang sesat. Wa aradu kullama khalafa dzalik, dan mereka menolak kullama khalafa dzalik, semua yang menyelisihi hal itu. Jadi landasannya adalah nenek moyang. Apakah nenek moyang saya mengerjakan apa enggak? Apakah bapak-bapak saya, nenek-nenek saya, kakek-kakek saya mengerjakan hal tersebut ataukah tidak? Ini menurut kakek nenek saya apakah baik ataukah tidak? Jadi mereka lebih ridha dengan apa yang menjadi kebiasaan nenek moyang mereka daripada Al-Quran, daripada Rasul, daripada yakni syariat Islam ini secara umum. Walihada qalu, oleh karenanya mereka berkata, hum wa man ashbahahum minal kuffari ma akhbarallahu anhum wa kadzalika ma arsalna min qablika min qaryatin min nadhir illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun. Walihada qalu, oleh karenanya mereka berkata, hum, mereka itu, wa man ashbahahum, dan orang yang serupa dengan mereka itu, minal kuffari, dari orang-orang kafir, ma akhbarallahu anhum, apa yang Allah kabarkan tentang mereka itu, wa kadzalika, dan yang demikianlah, ma arsalna, kami tidak mengutus min qablika, dari sebelummu, min fi qaryatin, pada suatu qaryah, pada suatu negeri, min nadhirin, dari pemberi peringatan, illa qala mutrafuha, kecuali
mutrofnya, orang-orang kaya atau tokoh-tokohnya pasti mengatakan, inna wajadna aba'ana ala ummah, sesungguhnya kami telah mendapati aba'ana, nenek moyang kami, ala ummah, menganut satu ajaran. Wa inna ala athari muqtadun, dan kami mengikuti atharnya mereka, nenek moyang kita. Muqtadun, mereka mengikutinya. Jadi ketika mereka didatangi Rasul atau ada ajaran yang benar, mereka mengatakan, inna wajadna aba'ana ala ummah, sesungguhnya kami mendapati aba'ana, nenek moyang kami, ala ummah, di atas ummah. Ummah di sini kata ulama tafsir adalah ajaran tertentu, satu ajaran atau satu kebiasaan, satu tradisi tertentu. Wa inna ala athari muqtadun, dan kami mengikuti atharnya mereka, jejaknya mereka. Fa ajabahum biqaulihi, maka Allah menjawab dengan firman-Nya, qala awalau ji'tukum bi ahda mimman wajadtum alaihi aba'akum, sekiranya aku datangkan kepada kalian bi ahda, dengan yang lebih memberikan petunjuk, mimma wajadtum alaihi aba'akum, dari apa yang kalian dapatkan dari nenek moyang kalian. Maksudnya gimana sekiranya yang kami datangkan ini, yaitu Al-Quran atau Kitabullah dan Rasul yang membawa ajaran Islam itu, ahda, lebih memberi petunjuk dari apa yang menjadi tradisi nenek moyang kalian. Fahal tattabi'una in kana qasdukumul haq, apakah tattabi'una, kalian akan mengikuti, in kana qasdukumul haq, jika tujuan kalian itu benar. Orang yang tujuannya benar, tujuannya itu mencari kebaikan, mencari kebenaran, pasti dia akan mencari yang terbaik. Orang yang jujur, orang yang hatinya bersih, maka dia akan memilih satu yang lebih baik. Dan Allah Subhanahu wa taala mendatangkan suatu yang ahda, yang lebih mendatangkan petunjuk, yang lebih mendatangkan kebaikan daripada tradisi nenek moyang tersebut. Fa'ajabu bihaqiqati amrihim qalu inna bima ursiltum bihi kafirun. Ini jawaban mereka. Fa'ajabu, mereka menjawab bihaqiqati amrihim, yakni membuka kedoknya mereka, hakikatnya mereka. Qalu, mereka menjawab, inna bima ursiltum bihi kafirun, sesungguhnya kami terhadap yang diutus atau utusan Allah kafirun, kufur. Kami kufur terhadap apa yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni Rasul. Wa qauluhu, dan firman-Nya, am lam ya'rifu rasulahum fahum lahu munkirun, apakah mereka tidak mengenal terhadap Rasul mereka? Fahum, lalu mereka itu lahu munkirun, mengingkari Rasul tersebut. Apakah alasannya karena mereka tidak kenal terhadap Rasulnya? Jadi orang-orang Quraisy dulu itu apakah tidak kenal terhadap Nabi Muhammad SAW, sehingga mereka mengingkari Nabi Muhammad SAW itu. Ai au mana'ahum min ittiba'il haq, ataukah yang menghalangi mereka dari mengikuti hak itu, kebenaran itu, anna rasulahum Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ghairu ma'ruf, bahwasanya Rasul mereka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ghairu ma'ruf, tidak dikenal, indahum, di sisi mereka, fahum munkiruna lahu, sehingga menyebabkan mereka mengingkari terhadap Nabi Muhammad. Yaquluna la na'rifu, mereka mengatakan la na'rifu, kami tidak mengenalnya, wala na'rifu sidqahu, dan kami tidak mengetahui kejujurannya, wada'una hatta nanzuraha lahu,
biarkan kami akan menyelidiki dulu keadaan dia Muhammad. Wa nas'ala anhu man lahu bihi khibrah. Kami akan bertanya tentang Nabi Muhammad itu terhadap orang yang tahu betul tentang dia. Ailam yakunil amru kadzalik. Padahal bukan demikian perkaranya. Kenapa? Fa innahum ya'rifuna ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya mereka ya'rifuna ar-rasul, mereka sangat mengenal Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka sangat mengenal Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma'rifatan tammatan, dengan pengetahuan yang sempurna. Jadi orang-orang kafir musyrik Quraisy itu sangat kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi alasan mereka menolak kebenaran itu bukan karena tidak kenal Nabi Muhammad, itu salah. Ya. Itu salah. Kenapa? Karena mereka ya'rifuna ar-rasul sallallahu alaihi wasallam ma'rifatan tammah. Mereka sangat kenal sekali terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saghiruhum wa kabiruhum, baik ketika saghirnya Nabi maupun ketika kabirnya, ketika dewasanya. Ketika Nabi masih kecil mereka kenal, ketika Nabi dewasa mereka kenal. Ya'rifuna minhu kulla khuluqin jamil. Mereka mengenal dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kulla khuluqin jamil, semua akhlak-akhlak yang indah. Ini mereka mengakuinya. Tidak ada yang membantahnya, mereka tidak ada yang mengingkarinya. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sejak kecil itu sudah sering, mohon maaf, dititipi uang. Bahkan sampai Nabi Muhammad hijrah ke kota Madinah itu masih ada titipan, yakni dari orang-orang kafir musyrik Quraisy itu yang dititipkan kepada Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menitipkannya kepada Ali untuk diserahkan. Jadi orang dulu itu kalau mau nitip barang, nitip sesuatu, itu seringnya nitip kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak beriman kepada Nabi Muhammad secara ajaran Islamnya, tapi mereka nitip kepada Nabi Muhammad, nitip barang. Jadi kejujuran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini tidak dipungkiri. Dan banyak ya lainnya dari akhlak-akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang semuanya baik, yang mereka tidak pungkiri. Wa ya'rifuna sidqahu wa amanatahu. Mereka mengetahui, mengenal kejujuran Nabi Muhammad, wa amanatahu, dan amanahnya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kalau menjual buah itu akan dijelaskan, ini buah yang bagus, ini buah yang buruk, dan dipisah yang bagus dengan yang tidak bagus, yang basah dengan yang kering dipisah, kurma yang basah dengan kurma yang kering dipisah, menunjukkan amanahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hatta kanu yusammunahu qabla al-bi'tsah, hatta kanu, sehingga mereka itu yusammunahu, menamai beliau sallallahu alaihi wasallam qabla al-bi'tsati, sebelum diutusnya beliau sallallahu alaihi wasallam, al-amin, dengan julukan al-amin, orang yang sangat terpercaya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijuluki sebelum jadi nabi ini, sebelum jadi rasul. Jadi mereka tidak ada kepentingan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad belum jadi nabi, belum jadi rasul. Dan mereka semua sepakat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu al-amin, orang yang sangat amanah. Falam yusaddiqunahu hina ja'ahum bil haqqil 'azim. Falima lam yusaddiqunahu, ya, bukan falam tapi dibaca falima. Lalu mengapa
la yusaddiqunahu atau lam yusaddiquhu, mereka tidak membenarkannya, mereka tidak mempercayainya, hina ja'ahum bil haqqil azim, ketika datang kepada mereka membawa kebenaran yang agung. Sebelum menjadi rasul, semua mereka berbondong-bondong mengatakan Nabi Muhammad al-amin. Lalu mengapa mereka setelah Nabi Muhammad diutus menjadi rasul dan membawa kebenaran, mereka mendustainya? Dan Nabi Muhammad itu membawa wasidqil mubin, membawa kebenaran yang nyata. Am yaquluna bihi jinnah, ataukah mereka mengatakan terhadap Nabi Muhammad itu jinnah? Jinnah itu adalah ay junun, gila ya, karena dari mereka orang kafir musyrik Quraisy itu ada yang menuduh atau ada yang koar-koar mengatakan Nabi Muhammad itu jinnah atau junun, gila. Falihadza qala ma qala, mereka mengatakan ini dan itu. Wal majnunu ghairu masmu'in minhu, sedangkan majnun, orang yang gila itu, ghairu masmu', tidak didengar, minhu, darinya. Maksudnya orang yang gila itu enggak perlu didengar. Muhammad itu sudah gila, tidak perlu didengar omongannya. Itu mereka mengatakan seperti itu. Wala ibrata bikalamihi, dan tidak ada ibrah, tidak ada pelajaran sama sekali, tidak ada satu yang bisa diambil pelajaran sama sekali bikalamihi, terhadap ucapannya. Muhammad itu sudah gila, sudah tidak ada baiknya ucapannya itu. Li'annahu yahdi bil batil wal kalamis sakhif, karena Muhammad itu, kata mereka, yahdi bil batil, membawa omongan-omongan yang batil, wal kalamis sakhif, dan ucapan-ucapan yang tidak akan pernah masuk akal. Orang yang gila itu pasti yang diomongi adalah ucapan-ucapan yang keliru ya. Jadi mereka sudah membawa narasi seperti itu, menggiring opini, narasi seperti itu. Jadi diserang personalnya sudah gila, maka apa yang disampaikan tidak akan dipercaya. Jadi Nabi Muhammad itu sudah diserang, Nabi Muhammad itu sudah gila dia. Tidak usah didengar, karena orang gila itu ghairu masmu', ucapannya tidak didengar, tidak perlu didengar, ucapannya tidak masuk akal, ucapannya batil, dan seterusnya. Qala Allahu fir raddi alaihim fi hadhil maqalah, Allah berfirman fir raddi, untuk membantah alaihim, terhadap mereka, fi hadhil maqalah, terhadap ucapan-ucapan keji tersebut. Bal ja'ahum bil haq, bahkan Nabi Muhammad itu ja'ahum bil haq, membawa kebenaran. Allah bantah mereka, Allah membantah mereka yang mana mereka mengatakan Nabi Muhammad itu gila, membawa kebatilan, membawa sesuatu yang tidak masuk akal, dan seterusnya. Allah bantah, bal ja'ahum bil haq, bahkan Muhammad itu datang membawa kebenaran. Ai bil amri tsabit, datang membawa perkara yang tsabit, yang kokoh. Alladzi huwa sidqun wa adlun, yang mana perkara yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sidqun wa adlun, berupa kejujuran, wa adlun, dan keadilan. Apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah perkara yang benar, yang jujur, lagi adil. La ikhtilafa fihi wa la tanaqudha, tidak ada khilaf, tidak ada perselisihan, wala tanaqudha, dan tidak ada pertentangan. Kita cari Al-Quran itu ayat satu dengan ayat yang lain, ajaran satu dengan ajaran yang lainnya, bahkan kalimat terhadap kalimat lainnya, bahkan huruf dengan huruf-huruf berikutnya, dan seterusnya. Itu semuanya tidak ada pertentangan, berbeda dengan yakni kitab-kitab yang lain yang
mengalami revisi dan revisi. Bahkan sampai sekarang kitabnya belum selesai. Adapun Islam, Al-Quran, itu di dalamnya la ikhtilafa fihi wa la tanaqudha. Tidak ada perselisihan di dalamnya dan tidak ada pertentangan, Fa kaifa yakunu man jaa bihi jinnah? Bagaimana dikatakan yakunu man jaa bihi jinnah? Orang yang membawanya orang yang junun, orang yang gila. Bagaimana mungkin Al-Quran yang benar, yang tidak ada pertentangan di dalamnya, tidak ada perselisihan di dalamnya itu dibawa oleh orang yang gila? Bagaimana mungkin? Wa hal la yakunu illa fi a'la darajil kamali minal ilmi wal aqli wal makarimil akhlaq. Wa hal, dan bukankah yakunu ada dia itu, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu, illa fi a'la darajil kamali, kecuali berada di atas derajat kesempurnaan, minal ilmi, dari ilmu, wal aqli, akalnya, wa makarimil akhlaqi, dan akhlak yang mulianya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berada di derajat yang paling tinggi dari makhluk Allah, dari keilmuannya, akalnya, dan akhlak mulianya. Wa aidan, dan juga fa inna fi hadzal intiqali mimma taqaddama balil haqiqatu allati mana'athum minal iman annahu ja'ahum bil haqq wa aktsaruhum lil haqqi karihun. Selain itu, dari penjelasan yang terdahulu dapat diketahui balil haqiqah, hakikatnya, allati mana'athum minal iman, yang menghalangi mereka dari iman itu, annahu ja'ahum bil haqq, bahwasanya Nabi itu membawa kebenaran, wa aktsaruhum lil haqqi karihun, dan mereka itu kebanyakan terhadap kebenaran itu karihun, membencinya. Hakikatnya mereka itu karena benci terhadap kebenaran itu. Wa a'zamul haqqi alladzi ja'ahum bihi ikhlasul ibadati lillah. Dan ketahuilah bahwasanya a'zamul haqq, sebesar-besarnya atau seagung-agungnya kebenaran, alladzi ja'ahum bihi, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bawa, adalah ikhlasul ibadati lillah, tentang keikhlasan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala wahdah, satu-satunya. Kebenaran yang dibawa oleh Nabi itu banyak, dan kebenaran yang paling agung adalah kebenaran berupa ajaran ikhlasul ibadati lillah, mengajak manusia untuk mengikhlaskan, yakni memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala satu-satunya. Wa tarku ma yu'badu min dunillah, dan meninggalkan apa saja yang disembah dari selain Allah Subhanahu wa taala. Ini ajaran yang paling hak, ya, dari ajaran-ajaran hak lainnya. Wa qad ulima karahiyatuhum li hadzal amri, dan sungguh telah diketahui karahiyatuhum, kebencian mereka, li hadzal amri, terhadap masalah ini. Jadi mereka itu tidak senang kalau Allah itu disembah satu-satunya, dan mereka tidak senang terhadap apa? Meninggalkan perkara-perkara syirik. Jadi mereka lebih senang, ya mereka juga yakni berdoa kepada Allah dan juga berdoa kepada selain Allah. Jadi orang kafir musyrik Quraisy itu ya masih menganggap Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb, tapi mereka menyekutukan Allah. Jadi mereka itu kalau ketimpa musibah, mereka berdoa kepada Allah, mereka istighatsah kepada Allah. Tapi ketika musibah itu hilang, mereka kembali memuja-muja, yakni patung-patung mereka. Jadi mereka itu ya masih memuji Allah, tapi juga memuji kepada selain Allah. Fa kaunur rasuli ata bil haq, maka keadaan Rasul sallallahu alaihi wasallam ata bil haq, membawa kebenaran. Wa kaunuhum karihina lil haq, dan keadaan mereka itu, keadaan orang kafir itu karihina lil haq,
membenci terhadap kebenaran bil asli secara asal. Huwallazi aujaba lahumut takdzibi bil haqq. Itulah yang menjadikan mereka at-takdzib bil haqq, mendustakan kebenaran. Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa kebenaran, sedangkan mereka membenci kebenaran. Itulah yang menyebabkan Nabi sallallahu alaihi wasallam didustakan. La syakkan wala takdziban, bukan karena syakkan wala takdziban lirrasul, bukan karena ragu dan takdzib mendustakan Rasul, yakni menjadikan atau menganggap Nabi itu dusta, bukan. Jadi la syakkan wala takdziban lirrasul, mereka tidak ragu dan tidak menganggap Rasul itu dusta, enggak, tapi mereka benci terhadap kebenaran yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, fa innahum la yukadzibunak, sesungguhnya mereka itu la yukadzibunak, tidak menganggap kamu itu dusta, enggak. Walakin adh-dhalimin adh-dhalimina bi ayatillahi yajhadun, akan tetapi orang-orang yang zalim itu yajhadun, mereka ingkar terhadap ayat-ayat Allah. Jadi secara pribadi, personal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka la yukadzibunak, mereka tidak menganggap Nabi itu dusta, enggak. Tapi mereka itu membenci atau mendustakan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak mengingkari kejujuran Nabi, akhlaknya Nabi yang baik dan seterusnya, tapi yang mereka dustakan adalah ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kurang berapa menit? 2 menit. 2 menit ya. Cukup ya, mungkin sampai di sini dulu. Barakallahu fikum, karena ini pembahasannya panjang. Jadi pas ya jahadun ya, itu titik. Insyaallah pembahasan selanjutnya kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Barakallahu fikum, mungkin bisa dilanjutkan dengan tanya jawab. Barakallahu fikum. Pertanyaannya ditambah. Okay. Terkait dengan yang tadi, banyak orang-orang di sebelah sana mengatakan, katanya orang awam itu jangan membaca Al-Quran beserta artinya, karena Al-Quran itu masih mentah, jadi nggak boleh orang awam, nanti malah tersesat dengan itu. Nah, itu kebanyakan yang terjadi di tetangga kami. Sebelum dijawab, ini ada permintaan, katanya jamaah ibu-ibu banyak, mungkin ada yang tanya, nanti bisa bertanya setelah ini. Baik, barakallahu fiik. Bagaimana cara mentadabburi Al-Quran, dan bagaimana dengan orang yang awam itu, apa boleh mempelajari Al-Quran, karena mempelajari Al-Quran itu katanya Al-Quran itu masih mentah dan seterusnya, alasan-alasan yang lain. Baik, barakallahu fikum. Maka kita mempelajari Al-Quran itu sesuai dengan kemampuan kita. Yang salah itu adalah yang gak mau belajar Al-Quran. Pelajarilah Al-Quran itu sesuai dengan kemampuan kita, dan terus kita belajar dan belajar, maju terus, ada perkembangan dan perkembangan. Bukan dengan alasan kita masih awam lalu kita tidak mau menyentuh Al-Quran, saking takut salah terhadap memahami Al-Quran, akhirnya Al-Quran tidak dibuka sama sekali. Ini adalah satu kesalahan. Maka bagi dai atau mufti, orang yang ditanya kemudian menjawab pertanyaan seperti ini, tidak boleh mengatakan atau menjawab dengan jawaban seperti itu. Ini
mendownkan atau melemahkan motivasi belajar terhadap Al-Quran. Kalau dijawab seperti itu, orang awam tidak boleh baca Al-Quran sendiri, maka dia akan meninggalkan Al-Quran dan membaca yang lain. Dia senang baca Al-Quran itu sudah alhamdulillah, harus didukung. Senang belajar alif ba ta meskipun masih Iqra 1 umpamanya, dia masih baru kenal agama Islam, kemudian dia baru belajar Iqra, bukan berarti dia tidak boleh baca Al-Quran. Baca sesuai dengan kemampuannya. Maksudnya apa? Dia belum bisa baca Arabnya, baca terjemahannya. Namun betul tidak cukup di situ. Dia harus butuh bimbingan guru. Dia harus sering-sering, jangan diam, yakni dari bertanya kepada ulama. Dia harus dekat dengan guru ulama yang membimbing dia. Nasihat dari orang yang menjawab dengan jawaban seperti itu mungkin tujuannya baik agar kita hati-hati, tapi tidak boleh cukup di situ. Dia orang yang awam itu harus dimotivasi. Tidak apa-apa, kamu mampunya sekarang masih bisa baca Al-Quran saja, tidak apa-apa, baca Al-Quran itu, baca terjemahannya. Kemudian kita kasih rambu-rambunya. Ketika membaca terjemahan itu seperti ini, seperti ini, seperti ini, dijelaskan aturannya. Jangan juga yakni ditafsirkan dengan akal kita. Ada tafsir yang sudah diterjemahkan, ya, baca tafsirnya. Jadi ketika menjumpai ayat yang ini maksudnya apa, ini perlu dibuka tafsirnya. Tafsir yang maksur, tafsir yang yakni dia ma'ruf dan maksur, seperti tafsir Ibnu Abbas, tafsir At-Tabari, Qurtubi yang sudah ya maksur, Ibnu Katsir, ya termasuk As-Sa'di yang kontemporer saat ini. Ya, karena tafsir juga banyak, nanti kita ajari, kita arahkan. Ini tafsir-tafsir yang bagus. Memang ada tafsir yang ya kurang, yakni direkomendasi atau tidak direkomendasi, karena ada tafsir itu yang bil aqli, ya, dari orang-orang Mu'tazilah, orang-orang Syiah dan seterusnya. Mereka juga buat tafsir sendiri. Maka kita arahkan, maka sesuai dengan kemampuan orang yang membacanya. Kalau orang yang sudah lama mengaji, ya cara mentadaburinya baca Al-Quran itu dengan tartil. Kemudian jangan buru-buru pindah ke ayat berikutnya sebelum kita paham artinya, maknanya, kemudian juga tafsirnya. Kemudian kita renungkan dengan kehidupan sehari-hari kita, dan jadikan ketika kita membaca Al-Quran itu kita sedang, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala sedang menegur kita, ya, pada ayat-ayat tentang surga, seakan-akan Allah itu sedang memotivasi kita untuk masuk surga. Dan ketika Allah mengingatkan tentang neraka, seakan-akan Allah itu sedang menegur kita, menegur personal kita. Dan seterusnya, ketika membaca ayat tentang alam semesta, kita buktikan, aplikasikan, kita benar-benar lihat, pandang alam semesta yang Allah ciptakan tersebut, sehingga tadabbur, yakni merenungkan Al-Quran itu benar-benar, yakni sesuatu yang nyata, sesuatu yang nyata, fakta, dan bukan hanya yakni ayat-ayat yang dikatakan omong kosong saja. Semua yang Allah firmankan itu nyata, fakta, dan real, sesuai dengan kenyataan. Nah, barakallahu fiik. Seperti itu. Ada lagi? Sudah siap makannya ya? Barakallahu fikum. Alhamdulillah kita terus diberi rezeki ya oleh Allah.
Untuk selanjutnya, ya monggo bisa dilanjutkan.